Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama di rumah kita masing-masing, bersehati bersepakat untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah raya Minggu hari ini. Biarlah kasih dan setia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segenap jiwa dan tubuh kami untuk beribadah kepadamu. Kami percaya Bapak firman mengatakan ibadah itu mengandung janji Allah yang besar, sehingga kami senantiasa dijagai berkat dalam kehidupan kami. Engkau ambil alih setiap pribadi kami yang berdoa di rumah kami masing-masing. Tutup putus kami dengan darah Kristus. Pagi hari kami melepaskan para malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau Bapak dibangun selama kami beribadah. Biarlah kasih setia Tuhan melagari kami Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang ada di atas, di bawah, kiri kanan sekeliling kami Tuhan, yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami. Kuasa dan manifestasinya Bapak di udara, kuasa virus corona di udara, kami ikat Bapak kuasanya, kami patahkan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai pada kami. Karena ketika kami percaya dan berharap pada Tuhan, apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Yesus, kami diberkati atasnya. Terima kasih Bapak. Di hari kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semangat anugerah
syukur pagi hari ini. Jamah segenap hati kami, jamah segenap roh jiwa tubuh kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berikan sukacita kerajaan memenuhi hati kami. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami selalu cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua orang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Allah. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Kekuatan Tuhan ajaib. Oh, haleluya. Pada siapa yang mengabdikan kekuatannya yang hilang. Setiap kita yang senantiasa bersama dengan Yesus, apapun keadaan kita hari ini, kita tidak akan digoncangkan. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan kemurahan-Mu. Hari ini kami terus mengucap syukur Tuhan. Kau terus memberkati kami dengan kekuatan-Mu yang baru, memberikan kami kesehatan yang sempurna, yang prima dari surga Tuhan. Sehingga setiap pribadi kami mengalami kegirangan ketika beribadah kepada Tuhan. Engkau menghapus setiap keadaan yang sulit dalam kehidupan kami, menggantikannya dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau masuk lebih jauh lagi dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Harapan-Mu terus mengalir menguasai roh jiwa dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sukacita
melihat Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur setiap gerak kehidupan kami. Dan kami percaya ketika Engkau bekerja, maka Engkau sudah merencanakan, Engkau sudah memperhitungkan, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat akan bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang pertama, ayat 38, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah apakah yang kamu cari? Sekali lagi, apakah yang kamu cari? Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita adalah hidup yang pendek. Alkitab berkata bahwa usia manusia, umur manusia 70 tahun. Dan jika kuat 80 tahun. Tetapi apa yang didapat? Kebanggaannya, apa yang dirasakan? Hanya kesukaran dan penderitaan. Dengan segala keterbatasan, dengan segala sakit penyakit, menjadi perhiasan kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang di hidup yang pendek ini, apa yang mereka cari? Mereka mencari kekuasaan, mereka mencari kedudukan, mencari kesenangan duniawi, kewibawaan dan kekayaan. Banyak orang di kehidupan yang pendek ini, mereka sekali lagi mencari kekuasaan, mencari kedudukan, mencari kesenangan, kewibawaan dan kekayaan. Alkitab berkata, saudara, janganlah kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mencari segala sesuatu yang fana, yaitu kekuasaan, kedudukan, kesenangan, kewibawaan, kekayaan. Di usia kita, di kehidupan kita yang pendek ini, kita melihat, saudara, Alkitab berkata orang-orang yang hanya mencari kekuasaan, kedudukan, kesenangan, kewibawaan dan kekayaan, mereka hanya menemukan kekosongan batiniah dalam kehidupan mereka. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai ayat 30, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tidak mencari hadirat Tuhan, maka apa yang mereka alami? Hanya kekosongan jiwa, kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan, sakit penyakit dan badai kehidupan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang mengalami kematian akibat COVID-19 ini. Sebuah virus yang menghantam tidak memandang bulu, dari orang biasa sampai orang terkenal, dari orang yang berkuasa sampai orang yang bukan berkuasa, dari orang yang memiliki kekayaan
maupun orang yang miskin. Dari berbagai ras semua mengalami kegalauan, ketakutan, kebimbangan, ketidakpastian atas setiap kehidupan ini. Beberapa hari yang lalu kita melihat ada orang yang bunuh diri. Seorang pejabat di sebuah negara menghilang dari kotanya dan ditemukan telah mati di sebuah bukit dengan meninggalkan sebuah surat wasiat bahwa kehidupannya hanya sebuah kesia-siaan, hanya menyakiti banyak orang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di musim yang baru ini, apakah yang saudara cari? Alkitab berkata, saudara, yang pertama di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Yang pertama, saudara, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tetapi ketika kita mencari kerajaan dunia dan ketidakbenarannya, maka segala sesuatu akan dikurangkan. Sekali lagi saya ulang, Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita mencari dunia dan ketidakbenarannya, maka segala sesuatu dikurangkan. Maka ketika Yesus ada di sumur Yakub, dia berkata kepada wanita Samaria itu, ketika engkau minum air dari dunia ini, maka engkau tidak akan pernah puas, engkau akan selalu haus, engkau akan selalu kurang. Tetapi kalau kamu minum air daripadaku, kata Tuhan, maka dari dalam hatimu akan meluap, melimpah segala air kehidupan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa di hari-hari ini kita mengalami kesia-siaan? Karena mungkin kita tidak mencari Tuhan, tetapi kita mencari kerajaan dunia dan ketidakbenarannya. Sehingga dalam setiap kehidupan kita, dalam sisi kehidupan kita, kita selalu merasa kekurangan. Baiklah di musim yang baru ini, ketika Tuhan bertanya, apakah yang kamu cari? Yang pertama kita menjawab, mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Yang kedua, saudara, di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Yang kedua, saudara, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dalam kehidupan ini, apa sih yang menjadi kebutuhan terutama dalam hidup kita? Selain keselamatan jiwa kita, adalah ketenangan jiwa. Untuk apa kita memperoleh segala sesuatu, tetapi jiwa kita tidak tenang, jiwa kita patah, jiwa kita ketakutan dan kecemasan saja yang menghiasi kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di siaran sebuah televisi menyatakan akibat pandemi COVID-19 ini banyak orang mengalami sindrom patah hati. Sindrom patah hati bukan karena dia putus cinta, sindrom patah hati karena depresi atas tekanan sakit penyakit, tekanan ekonomi, tekanan-tekanan yang ada atas ketidakpastian dalam hidup ini. Tetapi Alkitab berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Agar kita tidak terus didakwa, diintimidasi oleh iblis. Tetapi Alkitab berkata, ketika kita mencari yang baik dan jangan yang jahat, maka hidup kita pun akan dimerdekakan. Yang ketiga, saudara,
Apa yang kita cari di musim yang baru ini? Di dalam Amos pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ketika Yesus bersama dengan ribuan orang di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berbicara keras kepada orang-orang Israel yang mengikuti Dia. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Banyak orang di dunia yang pendek ini hanya mencari makan dalam setiap sisi kehidupannya. Waktu-waktu kehidupannya dia kerjakan, dia lakukan untuk mencari makan. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tahu bahwa kehidupan kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tubuh jasmani, yang kedua tubuh jiwani, dan yang ketiga tubuh rohani kita. Manusia roh kita mempengaruhi jiwa kita, dan jiwa kita mempengaruhi tubuh jasmani kita. Biar di hari-hari ini kita mencari firman Tuhan, firman yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, firman yang telah melalui berbagai krisis dari Adam dan Hawa sampai hari ini. Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega, Dialah awal dan yang akhir. Dialah sang firman yang hidup, firman yang sanggup menolong, firman yang sanggup membebaskan, firman yang sanggup untuk menuntun setiap langkah kita, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh terangnya yang ajaib." Biarlah hari-hari ini hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan melalui persekutuan kita dengan firman-Nya yang hidup. Yang keempat, saudara, apa yang kita cari di musim yang baru ini? Di dalam Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Yang keempat, saudara, carilah kerendahan hati. Kita melihat, saudara, di hari-hari ini kesombongan manusia diluluhlantakkan oleh COVID-19. Semuanya berharap kepada kasih karunia, semuanya berharap kepada kemurahan Tuhan. Alkitab berkata, manusia seperti rumput yang mekar pada pagi hari, yang semarak pada pagi hari, tetapi kering pada sore hari. Di hidup yang pendek ini, carilah kerendahan hati. Alkitab berkata, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 91, yang bernaung di bawah kepak sayap Tuhan akan beroleh damai sejahtera, akan beroleh ketenangan. Tuhan sendiri yang akan mengirimkan malaikatnya berkemah di sekeliling rumah orang benar, berjaga-jaga sehingga tidak ada tulah, tidak ada penyakit sampah, tidak ada penyakit menular dan malapetaka yang masuk ke dalam kemah orang-orang benar. Carilah kerendahan hati, dan biarlah Tuhan yang menjadi perlindungan kita di hari-hari yang jahat ini. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara,
Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 34 ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita pernah mendengar tentang perjalanan Tuhan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Sebagai raja dari segala raja, seharusnya dia naik kuda yang hebat. Seharusnya dia naik kuda yang gagah perkasa untuk masuk ke Yerusalem, agar dunia tahu bahwa dia adalah raja yang memiliki kuasa atas dunia ini. Tetapi Yesus tidak memilih seekor kuda yang hebat, tetapi Yesus datang dengan seekor keledai. Seekor keledai pengangkat beban. Yesus datang untuk membawa damai. Yesus datang untuk membawa kasih. Alkitab berkata di hari-hari ini banyak orang menjadi cinta uang. Banyak orang tidak peduli kepada agama. Banyak orang memikirkan diri sendiri. Banyak orang tidak tahu berterima kasih. Tetapi biarlah kita membawa perdamaian kemanapun kita pergi. Terkhususnya hari-hari ini ketika virus COVID-19 melanda, di mana pemerintah, bahkan pemerintah bangsa-bangsa menyerukan untuk lockdown, menyerukan untuk social distancing. Ternyata di rumah ada banyak pertengkaran. Kita melihat di dalam berita ada banyak perceraian yang terjadi. Kenapa saudara? Karena tidak ada damai di dalam rumah. Biarlah damai itu dimulai dari hati kita dan menular kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Sehingga di tengah ketakutan dan kebimbangan, di tengah kecemasan ini, kita tidak justru membawa ketakutan melalui berita-berita yang kita sampaikan. Tetapi biarlah kita membawa berita-berita firman Tuhan yang memberikan kedamaian, kesejukan jiwa bagi umat manusia. Yang terakhir saudara, dunia mencari sesuatu yang fana di dunia yang pede ini. Banyak orang mencari kekuasaan, kedudukan, kesenangan, kewibawaan, dan kekayaan. Tetapi hanya kekosongan jiwa, kesulitan-kesulitan hidup, sakit penyakit dan badai kehidupan yang mereka tuai. Tetapi biarlah kita umat-umat pilihan Tuhan mencari Tuhan agar kita hidup, mencari yang baik dan jangan yang jahat, mencari firman sebagai roti kehidupan kita, menjadi penuntun dalam setiap langkah kita, mencari kerendahan hati dan mencari kedamaian. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu percaya padamu. Sebab itu percaya padamu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena aku percaya di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Sehingga dalam kehidupanku dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, sukacita yang tak terkatakan. Aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kegagalan, kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, bekerja keras, makan semak duri. Karena aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung setiap kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakitku sudah sembuh. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sistem imunku diperkuat sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan iman dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan kita naikkan pujian tiada yang mustahil bagi. Tiada yang mustahil bagi. Tiada yang sukar di hadapan Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi. Saat ini
jika dalam kehidupan kami yang pendek ini, kami hanya memfokuskan diri kami mencari sesuatu yang fana, emas dan perak yang akan dimakan oleh rayap dan nengan. Biar di hari-hari ini Tuhan, kami berbalik kepadamu untuk mencari Engkau agar kami memperoleh kehidupan, agar dalam kehidupan kami meluap air kehidupan sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ajar kami untuk mencari kebenaran, mencari yang baik dan tidak yang jahat, mencari kerendahan hati dan pendamaian Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di pemandangan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Engkau terus memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu, perlindungan di bawah kepak sayap-Mu. Karena firman-Mu berkata yang rendah hati, maka akan dilindungi dari setiap mara bahaya yang sedang melanda bumi ini. Kami percaya firman-Mu berkata dalam Maleakhi, Engkau sendiri akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, kau menjadi pohon terpantit kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Bapa Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.